Para pemirsa Farina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim terdapat dua nama Allah lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Mau dia jadi orang taat atau tidak taat, dia dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia beriman atau tidak beriman kepada Allah, dia dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Ar-Rahman. Maka ketika orang dapat rezeki, mau dia taat tidak taat, itu tanda Ar-Rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim, itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin yang bertakwa, yang ketika dia mengawali segala sesuatu, dia awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum membaca bismillah dalam kajian ilmu fikih? Di dalam kitab Fathul Alam ala Mursyidil Anam yang dikarang oleh Imam Al-Jurdani dijelaskan ada 5 hukum membaca bismillah. Yang pertama, bismillah itu wajib. Kapan bismillah itu wajib dibaca? Saat kita akan melakukan sholat fardu. Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Karena hadis Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu membaca surah Al-Fatihah, dan bismillah terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maka membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah hukumnya adalah wajib. Yang kedua, kapan bismillah itu sunnah? Saat kita akan melakukan sesuatu yang dianjurkan untuk kita lakukan. Contoh saat kita berwudu. Ketika kita membaca bismillah saat memulai berwudu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan membaca bismillah itu haram? Membaca bismillah itu haram saat kita akan melakukan suatu perbuatan haram. Lalu kita awali dengan membaca bismillah. Kita bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Sudah mencuri, lalu kita awali dengan membaca bismillah. Maka kita mendapatkan 2 dosa. Dosa mencuri dan dosa membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab mencuri adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hukum membaca bismillah adalah makruh. Kapan bismillah makruh? Saat kita disuruh untuk menjauhi suatu perbuatan yang kalaupun dilakukan kita tidak mendapatkan dosa, tapi kita dianjurkan untuk menjauhinya. Lalu ketika kita akan melakukannya, kita membaca bismillah, maka kita makruh membaca bismillah tersebut. Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sederhana yang biasa terjadi di tempat kita adalah ketika kita akan makan jengkol lalu kita awali dengan membaca bismillah, maka kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan membaca bismillah itu boleh? Yaitu saat kita akan melakukan suatu perjalanan, suatu perbuatan yang tidak ada tuntutan di dalamnya. Lalu kita awali dengan membaca bismillah, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi bismillahnya. Tapi mengiringi perbuatan tersebut kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum membaca bismillah itu ada 5. Yang pertama, dia bisa jadi wajib. Yang kedua, dia bisa jadi sunnah. Yang ketiga, dia bisa jadi haram. Yang keempat, dia bisa jadi makruh. Dan yang kelima, dia bisa menjadi hal yang biasa-biasa saja atau mubah. Oleh karena itu, para pemirsa Farina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu melakukan suatu perbuatan, hendaklah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang menarik para pemirsa Farina TV yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub dijelaskan, pernah terjadi pertemuan antara setan gemuk dengan setan kurus. Ketika ketemu, setan gemuk bertanya kepada setan kurus, "Wahai sahabatku, kenapa kau kelihatan begitu kurus?" Lalu setan kurus menjawab, "Bagaimana aku tidak kurus? Kau lihatlah yang kutemani ini, yang selalu bersamaku ini, yang kujaga ini adalah, yang ingin kugoda ini adalah orang taat. Setiap dia akan melakukan sesuatu, dia selalu membaca bismillah. Setiap dia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat, dia awali dengan membaca bismillah. Bagaimana bisa aku gemuk seperti dirimu?" Lalu setan gemuk mengatakan, "Bersyukurlah aku.
aku ini dekat dengan orang yang tak pernah membaca bismillah. Maka ketika dia makan, aku ikut makan. Ketika dia tidur, aku ikut tidur. Ketika dia melakukan segala hal-hal yang biasa dan tidak pernah diawali dengan bismillah, aku pun ikut melakukannya. Oleh karena itu, kalau kita pengen setan jauh dari diri kita, hendaklah awali segala perbuatan kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul mengatakan, ma min muslim yaqra'u bismillahirrahmanirrahim illa zabba syaitan kama yazubur rasasu alan nar. Tidaklah seorang muslim ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan setan itu hancur seperti hancurnya timah di atas api. Para pemirsa Iparena TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini.